Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Kembali kita akan berbincang berkenan dengan kedatangan Imam Mahdi. Imam Mahdi muncul di tahun 2024. Semua orang di dunia ini menunggu akan kedatangan Imam Mahdi di akhir zaman ini. Benarkah akan datang di tahun 2024? Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Oleh karena itu, saya akan ketengahkan nubuatan dari Nikmatullah Wali tentang kedatangan Imam Mahdi, baik ciri-ciri zaman dan waktu kedatangannya. Nikmatullah Wali tinggal di pinggiran kota Delhi, dan beliau salah satu wali yang terkenal di Hindustan. Zaman beliau adalah 560 Hijriah dengan mengacu pada diwannya. Tanggal penerbitan kitab yang memuat nubuatan ini adalah 25 Muharram 1868. Bait-bait syair ini termaktub dalam Risalah Arba'in fi Ahwalil Mahdiyin yang terbit pada tanggal 25 Muharram 1868. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, syair nubuatan ini kami kutip dari buku Nisan Asmani yang merupakan karya Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani. Beliau merupakan Masih Maud dan Imam Mahdi di akhir zaman ini. Dan nanti makna penjelasan dari syair ini adalah dari Imam Mahdi alaihissalam. Mari kita simak syair dan penjelasannya. Syair: aku melihat kekuasaan Sang Pencipta, dan saya melihat penderitaan zaman ini. Saya tidak mengatakan semua ini dengan membaca bintang-bintang. Tidak, aku mengatakan apa yang Allah katakan padaku. Maksudnya adalah, apapun yang aku tulis dalam ayat-ayat ini bukanlah ramalan astrologi, melainkan sesuatu yang telah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ilham. Syair: segera setelah berlalunya 1200 tahun, aku melihat terjadinya hal-hal dahsyat. Maksudnya adalah 1200 tahun kemudian hal-hal luar biasa akan terjadi. Artinya akan terjadi inkilab, revolusi di dunia pada awal abad ke-13 Hijriah. Dan hal-hal luar biasa akan terlihat. Serta aku melihat bahwa segera setelah 1200 tahun Hijriah, peristiwa-peristiwa besar akan mulai muncul. Bait syair di cermin hati nurani dunia, aku melihat debu dan karat dosa. Maknanya adalah pada abad ke-13 kesalehan dan ketakwaan akan lenyap dari dunia dan akan terjadi badai petir. Karat dosa dan debu kedengkian akan menyebar kemana-mana. Artinya permusuhan akan meluas, perselisihan dan permusuhan akan meningkat. Cinta dan kasih sayang akan hilang. Tapi kita tidak boleh bersedih melihat kondisi ini. Bait syair: kezaliman orang zalim di semua negeri,
Aku melihatnya begitu besar tak terhingga. Maknanya adalah di setiap negeri atau negara ditentukan akan mencapai puncaknya. Penguasa akan menindas rakyatnya. Satu raja akan menindas raja lainnya. Sekutu akan menindas yang lainnya. Dan hanya segelintir yang membela keadilan. Bait syair, saya melihat perang, kekacauan, ketidakpuasan dan ketidakadilan di dalam negeri dan perbatasannya. Maksudnya, di India dan di perbatasannya akan terjadi pertanda besar dan akan terjadi perang. Bait syair, aku melihat budak menjadi seperti majikan, dan majikan aku saksikan seperti budak. Maksudnya, revolusi seperti ini akan terjadi sehingga majikan akan menjadi budak dan budak akan menggantikan majikannya, yaitu yang kaya akan menjadi miskin dan yang miskin akan menjadi kaya. Bait syair, saya melihat bahwa koin baru diperkenalkan yang nilainya rendah dari kelihatannya. Maksudnya, kerajaan lama India akan turun dan akan ada penguasa baru India, dan koin baru dimulai yang akan memiliki nilai yang rendah. Serta semua peristiwa ini akan terjadi secara berurutan pada abad ke-13 Hijriah. Bait syair, aku melihat pohon-pohon di kebun dunia tandus tanpa buah. Maksudnya, akan terjadi kelaparan dan kebun buah tidak akan menghasilkan buahnya. Bait syair, tapi jangan bersedih, karena di tengah kecemasan aku membayangkan kegembiraan bertemu sang kekasih. Maksudnya, di masa kesusahan dan kecemasan ini, yang merupakan abad ke-13, kalian tidak boleh bersedih hati, karena di tengah kesusahan ini, aku melihat kegembiraan bertemu sang kekasih. Artinya, ketika penutupan abad ke-13 mencapai puncaknya, maka pada akhir abad akan terjadi pertemuan dengan sang kekasih, yaitu Allah yang Maha Kuasa, yang akan memperhatikan kita dengan penuh rahmat. Bait syair, ketika musim dingin tandus berakhir, aku membayangkan terbitnya matahari musim semi yang bahagia. Maksudnya, musim dingin tandus artinya ketika musim gugur abad ke-13 berakhir, matahari musim semi akan terbit pada awal abad ke-14, yaitu Mujadid zaman akan muncul sebagai Imam Mahdi. Bait syair, ketika masa kepemimpinannya mencapai akhir yang sukses, aku melihat dia menggantikannya yang masyhur. Maksudnya, ketika misinya mencapai kesuksesan, kecilnya yang menjadi gambarannya akan menggantikannya. Artinya sudah ditakdirkan bahwa Allah Ta'ala akan menganugerahkan kepadanya seorang putra yang soleh, yang diwarnai dengan warnanya dan mengikuti jejaknya. Dan ia akan mengingatkan orang akan ayahnya. Hal ini sebenarnya sesuai dengan nubuatan yang telah aku umumkan tentang seorang putra. Bait syair, aku menubuatkan bahwa aristokrat dan bangsawan akan menjadi murid-muridnya yang setia. Maksudnya, diturunkan juga bahwa umarah, yaitu raja-raja, dan bangsawan pada akhirnya akan menjadi pengikutnya yang rendah hati,
dan karena penghikmatan yang dipimpinnya akan membawa sebagian dari mereka kepada kekayaan dan mahkota duniawi. Hal ini sesuai dengan nubuatan yang diberikan Allah Ta'ala kepada hambanya yang lemah ini. Allah Ta'ala menyapa hambanya yang lemah ini dan telah berfirman, Aku akan memberikan banyak karunia kepadamu, sehingga raja-raja mencari berkah dari pakaianmu. Pada kesempatan lain Allah Ta'ala telah berfirman, sahabat-sahabatmu dan orang-orang yang menyayangi juga akan diberikan kenikmatan. Bait syair, aku mencium harum taman syariat, aku melihat bunga iman mekar dan berkembang. Maksudnya, ia akan menghidupkan kembali syariat dan bunga agama akan berkembang dan berbuah. Hal ini sesuai dengan wahyu yang diturunkan yang terdapat pada halaman 498 Barain Ahmadiyah, yang artinya, melaluiku Allah Ta'ala akan menjadikan Islam menang atas setiap agama. Dan juga di halaman 491 Barain Ahmadiyah terdapat wahyu yang artinya, Allah tidak akan meninggalkanmu, Allah Ta'ala tidak akan meninggalkanmu sampai Dia membedakan yang baik dan buruk. Bait syair, hingga 4 tahun saudaraku, aku melihat kepemimpinan sang pahlawan ini. Maksudnya, ia akan hidup sampai 40 tahun sejak ia menjadi penerima wahyu dan mengaku sebagai imam yang dijanjikan. Sekarang perlu diperjelas bahwa hamba yang lemah ini diperintahkan melalui wahyu yang khas untuk menyeru orang-orang kepada Allah Ta'ala pada masa ke-40 tahun kehidupan. Dan saya diberi bisyarat, kabar gembira, bahwa saya akan hidup sampai 80 tahun atau sekitar itu. Mengingat wahyu ini, masa kenabianku akan mencapai sampai 40 tahun, di mana 10 tahun telah berlalu. Lihat juga di halaman 238 Barain Ahmadiyah. Di sana disampaikan, wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Meskipun tanda-tanda seruan dakwah hak, seruan pada kebenaran ini belum seterang seruan Nabi Nuh alaihissalam, semuanya akan tergenapi pada waktunya. Bait syair, aku melihat orang-orang berdosa malu dan kehilangan muka di hadapan Imam Maksum ini. Maksudnya adalah, dalam umpan ini jelas menunjukkan bahwa Imam Mahdi yang akan datang pada awal abad ke-14 akan memiliki banyak lawan dan penentang yang akan ditakdirkan mendapatkan aib dan kehinaan. Terdapat petunjuk pada wahyu yang diterbitkan dalam Asmani Faislah yang berbunyi sebagai berikut. Aku adalah Patah, pemberi kemenangan. Aku akan memberikan kemenangan. Engkau akan menyaksikan bantuan luar biasa, dan lawan akan jatuh bersujud dan memohon, ya Tuhan, ampunilah kami. Kami adalah orang yang salah. Bait syair, aku melihat tangan seperti tangan putih Musa. Aku melihat di tangan ada Zulfikar. Zulfikar merupakan pedang Hazrat Ali radhiyallahu anhu. Maksudnya berkaitan dengan hujah yang tak terbantahkan. Tangan gesit bersinar seperti pedang. Lalu aku akan melihatnya bernama Zulfikar. Ada suatu masa ketika Hazrat Ali radhiyallahu anhu memegang Zulfikar di tangan. Tetapi Allah Ta'ala akan menganugerahkan Zulfikar kepada Imam Mahdi itu sedemikian rupa,
sehingga tangan yang bercahaya akan melakukan apa yang telah dicapai oleh Zulfikar di masa lalu. Jadi, tangannya seolah-olah seperti Zulfikar yang telah muncul kembali. Ini merupakan isyarat bahwa Imam Mahdi tersebut akan menjadi Sultanul Kalam, Raja Pena, dan penanya akan menjadi Zulfikar. Nubuatan ini adalah terjemahan yang tepat dari wahyu yang diberikan kepada saya yang telah diterbitkan 10 tahun lalu di Bahrain Ahmadiyah. Wahyu tersebut berbunyi yang artinya kitab orang suci ini adalah Zulfikar Ali. Petunjuk ini terlihat kepada hamba yang lemah ini, dan untuk alasan ini dalam banyak mukasyafat penglihatan aku disebut Ghazi, pejuang Allah. Dan petunjuk untuk ini terdapat di Bahrain Ahmadiyah dan di tempat lainnya. Bait syair: aku melihat prajurit Tuhan membela teman dan pemusnah lawan, dan dia penyayang dan setia seperti sahabat gua, yaitu Hadrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maksudnya adalah dia adalah Ghazi yang ditunjuk oleh Allah Ta'ala. Dia adalah penyelamat dan pembela teman dan pemusnah lawan. Bait syair: dia menyerupai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam penampakannya, dan aku mendapatinya seperti fitrat yang tenang dan sikap ilmiah. Maksudnya adalah lahir dan batinnya seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan keagungan Nabi tampak jelas dalam dirinya. Pengetahuan dan kesabaran adalah ciri khasnya. Artinya, karena ketaatannya pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ia seolah-olah memperoleh penampilan dan karakter Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sesuai dengan nubuatan tentang diri saya yang diterbitkan dalam Bahrain Ahmadiyah. Artinya, utusan Allah dalam pakaian para nabi. Bait syair: saya melihat di zamannya keindahan syariat meningkat dan Islam berkembang dengan pijakan yang kokoh. Maksudnya adalah kedatangannya akan membawa kembali cahaya syariat dan Islam akan berkembang. Agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi lebih kuat dan lebih mapan. Hal ini sesuai dengan wahyu tentang diriku yang diterbitkan dalam Bahrain Ahmadiyah 10 tahun yang lalu, yang mana artinya adalah: majulah dengan anggun saat waktumu telah tiba, dan tancapkan kaki para pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kokoh di menara tertinggi. Dan juga dikatakan, dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dia memenangkan di atas semua agama. Hal ini terdapat di dalam catatan kaki Bahrain Ahmadiyah halaman 239. Bait syair: aku melihat nama wujud masyhur itu tertulis, dan aku membaca alif, ha, mim, dan dal, huruf-huruf alfabet bahasa Arab yang membentuk Ahmad. Maksudnya adalah telah diterjemahkan kepada saya melalui kasab bahwa nama Imam Mahdi itu adalah Ahmad. Bait syair: aku melihat dengan kedatangannya agama dan dunia akan makmur, dan umat manusia akan mengapung di atas gelombang yang beruntung. Maksudnya adalah dengan hadirnya hari-hari Islam akan berubah
dan akan ada kemajuan rohani maupun duniawi. Ini merupakan petunjuk bahwa Allah Ta'ala akan mengampuni segala dosa orang-orang yang mau menyatu dengannya dengan sepenuh hati, dan Dia akan memberikan keistiqomahan dalam keimanan mereka, dan mereka akan menjadi benih kemajuan dunia Islam. Allah akan melahirkan mereka dan keturunan mereka sampai mereka menjadi umat yang sangat dihormati. Wahyu dalam Barain Ahmadiyah berikut sesuai dengan nubuatan ini, yang artinya adalah, dan aku akan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Isyarat bahwa dengan hadirnya kondisi spiritual maupun duniawi, Islam akan membaik secara sesungguhnya. Berarti bahwa sosok yang datang dari Tuhan akan menjadi rahmat bagi Islam, dan cepat atau lambat rahmat Allah turun bersamanya. Tetapi di awal, kelaparan dan wabah penyakit dan lain-lain juga turun sebagai peringatan, dan ahli kasab menggambarkan kondisi akhir, bukan kondisi awal. Bait syair, aku melihat penguasa agung ini akan menjadi raja dari 7 benua. Artinya adalah, maksudnya adalah, dalam kasabku aku melihatnya seperti raja dari keluarga bangsawan dan raja 7 dunia. Hal ini sesuai dengan nubuatan yang disebutkan di dalam Ijalah Auham. Nubuatan ini berhubungan dengan diriku sendiri, dan artinya yaitu Khalifatullah, raja yang akan diberikan kerajaan besar dan khazanah dunia akan dibuka untuknya. Di sini kerajaan tidak berarti kerajaan fisik duniawi, ini melainkan kerajaan rohani. Nabi Isa juga dinubuatkan di dalam kitab suci, terdapat bahwa ia akan muncul sebagai raja, dan ia akan memiliki pasukan yang menyertainya. Tetapi Al-Masih akhir zaman muncul dalam wujud miskin dan rendah hati, dan orang-orang Yahudi menyangkalnya dengan alasan bahwa tanda-tanda ini tidak ditemukan dalam dirinya secara harfiah. Bait syair yang terakhir, aku melihat bahwa Dia adalah Mahdi dan Al-Masih zaman ini, dan Dia juara dalam kedua kekuatan itu. Maksudnya adalah Dia akan menjadi Mahdi, yaitu Imam Mahdi, dan juga Isa yang kedua, dan akan memiliki kedua sifat yang terwujud pada dirinya. Umpan terakhir ini mengandung penjelasan yang luar biasa bahwa ia juga mendakwakan diri sebagai Isa atas perintah Allah Ta'ala. Dia tentu saja selama 1300 tahun sampai hari ini tidak ada selain diriku yang telah dinyatakan sebagai Masih Maud, Al-Masih yang dijanjikan, dan Imam Mahdi. Jadi inilah beberapa umpan dari syair Nikmatullah Wali yang sangat panjang dan kami tulis singkat. Setiap orang harus membaca kasidah aslinya untuk kepuasan mereka. Wassalamu ala manittabal huda. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Jadi, apakah Imam Mahdi akan datang di tahun esok, yaitu tahun 2024? Ciri-ciri zaman dan waktu kedatangannya saya sudah sampaikan berkenaan dengan nubuatan dari Nikmatullah Wali yang langsung diterjemahkan penjelasannya oleh Hajat Mirza Ghulam Ahmad sebagai Masih Maud dan Imam Mahdi. Semoga kita dapat memahami dan menangkapnya, serta yang paling utama adalah kita dapat bergabung kepada Hajat Imam Mahdi alaihissalam yang sudah muncul, sudah datang,
di awal abad yang ke-14. Allahumma amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.